Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang hikmat dan pengertian. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Apakah itu hikmat dan pengertian? Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan sesuatu dengan tepat dan benar. Hikmat juga merupakan sikap yang bijak dalam membuat suatu keputusan. Tetapi hikmat itu juga harus berdampingan dengan pengertian. Jika kita mempunyai pengertian, maka kita dapat membuat keputusan dengan adil. Dan keadilan yang sempurna hanya milik Tuhan saja. Itulah sebabnya jika kita mengenal Tuhan yang adil, maka kita memperoleh pengertian. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, Tuhan menciptakan dalam bentuk gambar dan rupa Tuhan yang sempurna. Jadi jiwa Adam itu sangat sempurna dalam pikirannya, perasaannya, dan juga pasti hikmat Adam adalah sempurna. Amsal mengatakan bahwa syarat mendapatkan hikmat adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti Tuhan itu menakutkan. Ingat bahwa Tuhan itu adalah kasih. Tetapi di dalam kasih itu ada keteraturan. Jadi jika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita hidup dalam aturan yang dari Tuhan. Dan semua aturan Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Hidup takut akan Tuhan berarti melakukan firman-Nya. Jika kita taat melakukan firman Tuhan, maka hikmat yang dari atas turun atas kita. Pada waktu kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roh Kudus akan membawa kita untuk mengenal Bapa di surga lebih dalam lagi. Tetapi Roh Kudus hanya bekerja jika kita mempunyai kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan. Alkitab menuliskan bahwa hasil dari pengenalan kita akan Tuhan adalah kita akan memperoleh pengertian. Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini dan kita tidak mengerti. Ada banyak hal yang membuat diri kita juga sulit untuk mengerti keadaan orang lain. Tetapi jika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka hati dan pikiran kita sehingga kita memiliki pengertian. Apakah tandanya jika kita mempunyai hikmat yang datang dari Bapa? Yakobus 3 ayat 17-18 mengatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari pembacaan ayat di atas, kita jadi dapat memahami bahwa perkataan, keputusan, dan tindakan orang yang berhikmat akan mendatangkan damai sejahtera. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai. Mari kita berdoa. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami roh yang takut akan Tuhan dan kerinduan yang dalam untuk mengenal Bapa, supaya hidup kami beroleh hikmat dan pengertian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.